Fa innahu may ya'ish minkum. Sesungguhnya siapa yang panjang umurnya di antara kalian nanti, kata Rasulullah kepada sahabatnya, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat pemikiran, pendapat perselisihan yang begitu banyak. Nyata. Ya, sampai zaman sekarang, apalagi semakin jauh sama Rasulullah SAW, semakin banyak perselisihan itu. Lalu diberikan konsep untuk solusi perselisihan itu, bagaimana supaya tidak terjerumus ke dalam masalah itu, dalam perbuatan itu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin mahdiyyin ba'di. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, untuk tidak terjauh ke dalam perselisihan, untuk menemukan pendapat yang kita berselisih dalamnya, solusinya kembali kepada pendapat para sahabat dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu beliau sebutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dalam perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Karena perkara yang baru inilah yang sebabkan memecah belah tadi. Perpecahan itu ditimbulkan oleh apa? Bid'ah. Maka beliau katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat lain, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Ada orang mencoba pelintir, itu pesawat nggak ada di zaman Nabi, kan juga begitu ya. Kereta api, macam-macam dibuat contoh oleh dia, karena dia tidak mengerti apa definisi bid'ah. Membuat suatu ritual atau ajaran dalam agama. Kalau urusan dunia tidak masalah, karena Rasulullah menyebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam masalah urusan dunia. Mau pakai pesawat, mau apa, kapal, terserah. Itu urusan dunia, tidak bermasalah. Selama juga urusan dunia itu tidak juga terjadi pelanggaran terhadap hukum syar'i. Umpamanya pelanggaran syar'i, kalau umpamanya dianggap, kalau naik haji mau mabrur harus naik pesawat. Nah itu baru. Itu sudah dikait-kaitkan dengan sesuatu, nggak boleh lagi itu. Dianggap orang yang haji nggak naik pesawat nggak mabrur umpamanya. Itu ya bid'ah naik pesawat jadinya, bukan naik pesawatnya bid'ah. Keyakinan yang mengatakan naik pesawat itu haji yang mabrur. Tidak pernah di masa Rasulullah SAW ketika ada sahabat berdagang, pakai bakul, timbangan semacam-macam, ada perkembangan. Masa Rasulullah para sahabat juga di masa Umar bin Khattab itu sudah maju sekali, mulai dari sistem politiknya, dari sistem administrasi negaranya, maju, nggak pernah disalah-salahkan. Padahal Umar adalah sahabat yang paling keras juga terhadap bid'ah. Kemudian perkataan sahabat, ini perkataan yang sangat penting diungkapkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun ada manusia menganggap baik. Semua bid'ah itu sesat walaupun ada manusia menganggap. Tadi sudah kita katakan, enggak ada itu pelaku bid'ah itu yang mengaku bid'ahnya sesat. Mana ada? Enggak bakal ada sampai hari kiamat pelaku bid'ah mengaku bid'ahnya sesat. Semua mengaku bid'ahnya baik. Bid'ah dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar, itu secara umum. Tapi kalau rincian, kalau dalam bahasa Arab, jinsid wa ain. Ain itu maksudnya rinciannya. Kalau secara umum, kalau rincian bid'ah itu kan juga ada. Bid'ah yang mukafirah, ini pembagian bid'ah yang akan kita sebutkan nanti. Kalau bid'ah orang-orang, yang tidak membawa kepada kesyirikan dan kekufuran, itu berbeda lagi tingkatnya. Ya, bid'ah yang sifatnya yang tidak membawa kepada fatalan dalam akidah, amaliyah yang tidak pernah dicontohkan. Umpamanya lah kita tunjukkan. Apakah orang zikir berjamaah, zikir jama'i itu bid'ah ya? Tapi tidak akan dikatakan dosanya lebih besar daripada dosa orang berzina, paham antum? Jadi afrod namanya ini, rinciannya bid'ah. Karena bid'ah itu pun bertaraf-taraf, ya, dosanya nggak sama. Tapi secara umum bid'ah dikatakan dosanya lebih dahsyat daripada dosa besar. Tapi kalau rincian setiap bid'ah satu persatu itu berbeda-beda nanti. Ada sebagian dosa besar memang lebih besar dosanya daripada, ada yang memahami demikian ya. Lebih baik bertetangga dengan babi dan kera katanya, dari bertetangga dengan sururiin katanya, kan gitu adalah. Ada ajarannya, sebarkan kemana-mana oleh mereka. Padahal mereka tidak tahu apa bid'ah yang dimaksud oleh ulama mengatakan demikian. Bukan pelaku bid'ah yang amaliyah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Makanya kalau kita ngambil secara umum yang tidak belajar kepada ulama, dia menafsirkan perkataan. Itu yang maksud ulama adalah bid'ah yang jahmiyah, bid'ah yang bid'ahnya fatal. Ya dikatakan daripada bertetangga dengan bid'ah, lebih baik bertetangga dengan babi dan itu beda lagi. Kenapa bid'ah itu lebih dahsyat? Karena orang yang melakukannya menganggap bid'ah itu tak ketaatan. Sedangkan kalau dosa besar itu apa? Maksiat. Kalau orang melakukan maksiat, dia sedang merasakan sesuatu yang salah atau melakukan yang benar? Salah. Betul enggak? Dia masalah. Tapi kalau orang sedang melakukan bid'ah, dia merasa apa? Benar dia. Timbul efek berikutnya. Kalau antum kritik, itu bahayanya. Kalau orang lakukan maksiat, dinasihatin, dia walaupun tidak berhenti tapi juga
nggak ngeyel. Tapi kalau ahlu bid'ah, ngeyel dia. Ini sisi ketiganya ini. Dibuat syubhat, dibuat hujah-hujah, dalil-dalil oleh dia. Makanya itu bid'ah lebih parah daripada maksiat. Itu maksudnya. Karena pelaku maksiat, dia sadar sedang melakukan sebuah dosa. Sedangkan pelaku bid'ah, dia sedang melakukan apa menurut dia? Ibadah. Kalau antum cegah dia anggap melarang orang melakukan ibadah antum itu. Ini anti-Islam ini. Jadi pelakunya itu, sisi kedukutnya adalah pelakunya itu sulit untuk diberi nasihat dan sulit untuk bertobat dari bid'ahnya. Mana mungkin orang merasa benar mau ngaku salah, nggak mungkin. Tapi kalau pelaku maksiat, gimana dia? Setelah menyelesai melakukan itu, dia malah khawatir ya, menyesal, takut datang azab Allah, macam-macam. Dia terus dihantui oleh dosa itu. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, candu dia, malam besok apalagi jadwalnya ini ya. Tunggu-tunggu sama dia. Maka oleh sebab itu, Sufyan bin Uyainah mengatakan bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah la yutabu minha. Karena pelaku bid'ah sulit untuk bertobat, senantiasa melakukan kesesatan itu. Sedangkan pelaku maksiat sangat mudah bertobatnya. Ini kelihatan sisinya oleh antum. Kenapa bid'ah itu dianggap lebih dahsyat daripada maksiat? Kata beliau, bid'ah itu menambah agama. Menambah itu lebih besar kesalahan daripada mengurangi. Karena kita beramal itu sesuai kemampuan kita. Sekarang tidak diperintahkan, malah dilakukan. Salah enggak itu? Allah saja membebani perintah-perintahnya kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan perintah yang aku perintahkan itu sesuai kemampuan kalian. Nah, kalau nggak mampu kita kan nggak dibebani. Kan kurang kita itu. Tapi kita dicela karena memang itu kebatasan kita. Ini enggak menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan dana untuk sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fatal nggak itu? Efeknya lagi apa? Di samping itu, perintah yang diperintahkan nggak dijalankan, perintah yang nggak disuruh dilarang. Ini efeknya fatalnya di situ tuh. Kalau ada acara-acara bid'ah, ramai nggak acaranya? Ramai. Coba kalau ada seruan untuk salat berjamaah, pengajian, sepi itu. Pelaku bid'ah itu dia memiliki syubhat, ada hujah-hujah yang dilakukan. Orang lakukan maksiat ada nggak hujah nggak? Kenapa berzina? Oh, dalilnya ada kok. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi kalau antum bid'ah antum kritik, apa katanya? Dalilnya kok, ya kan? Ini loh, ulama ini bolehkan loh, gitu. Nah, itu keperbedaan ulama. Banyak argumentasinya, banyak sekali argumentasinya. Bahkan nggak ada dalil pun dicari-cari dalilnya. Kadang-kadang dalil berbeda apa yang dimaksud, dia lakukan yang beda. Contoh ini, kita umpamanya peringatkan orang, kalau ziarah kubur itu nggak boleh minta-minta ke kuburan, nggak boleh duduk makan di kuburan, baca Quran macam-macam di kuburan, nggak boleh. Ini anti ziarah kubur ini. Rasulullah SAW menyunahkan ziarah kubur. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, belum dulu sekalian saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur. Ini dalilnya. Antum bisa jawab. Ini kan dalil ziarah kubur, Mas, bukan dalil tentang minta-minta ke kuburan, ngalap berkah di kuburan. Mana dalilnya? Paham antum? Itu syubhatnya di situ. Jadi digunakan dalil, masalah dalil ini persoalan yang beda. Mereka tidak bedakan. Sekaligus menjadikan dalil ini untuk melegalkan bid'ah-bid'ahnya. Paham tuh? Ketika maunya, selawat jangan campur-campur dangdut campur sari gitu ya. Atau jepongan gitu. Kenapa kamu larang orang selawat? Rasulullah SAW memerintahkan kita banyak berselawat. Allah saja perintahkan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Orang bersalawat kepada Nabi. Ini dalil jelas ayatnya. Kamu ini anti selawat ini. Padahal di sini disuruh selawat, bukan goyang kalau saat selawat kan. Jadi dalil itu beda, mereka legalkan untuk perbuatan ini. Mana hadis memulaikan maulid? Banyak. Ayat Al-Quran ada. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Ini kita ini cara bercerita nikmat Allah diutusnya Rasulullah kepada kita katanya. Masalahnya, mengambil bagian bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ditanya tentang puasa hari Senin adalah di hari Senin aku dilahirkan. Iya, dalilnya benar itu. Tetapi kan bukan memperingati tanggal. Kalau Rasulullah menyuruh kita puasa, bukan mengadakan acara-acara kenduri macam-macam. Apalagi sampai dangdutan. Itulah bentuk-bentuk pencopotan dalil tadi. Maka oleh sebab itu, untuk mencerna dalil-dalil yang mereka lakukan itu, langsung connect dengan paham sahabat. Gimana sahabat memahami ayat ini? Bagaimana sahabat memahami hadis-hadis ini? Maka langsung kita katakan, begitukah pemahaman sahabat tentang ayat ini? Begitukah pemahaman sahabat tentang hadis ini? Makanya ulama sangat-sangat getol menyerukan itu bahaya bid'ah itu.